kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia dan kembali kami hadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19. Kali ini kami bersama Dr. Emma Agustini. Selamat pagi Dr. Emma. Selamat pagi Mas Timothy. Saya Bayu, Dr. Emma. Bayu. Ya. Ya, sekarang Dr. Emma ini adalah dokter spesialis hati dan bedah kepala leher dari Ikatan Dokter Indonesia, bergabung melalui sambungan Skype untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, pemirsa Sapa Indonesia untuk virus corona. Yang pertama ini, bagian pertama Dr. Emma, kita akan menjawab pertanyaan dari netizen yang dihadirkan di media sosial. Kita mulai ya, Dr. Emma. Baik. Pertanyaan pertama berkaitan dengan virus corona ini datang dari @ainida123. Selamat pagi dok, saya mau tanya, jika seseorang sudah rapid test, hasilnya positif, terus dilanjutkan ke tes PCR, apakah ada kemungkinan data di lapangan PCR-nya kemudian negatif, Dr. Emma? Oke, baik. Kita indikan dulu ya, kita tegaskan dulu. Ya. Kalau rapid test itu kan biasanya kita tidak pakai untuk diagnosis ya. Kita pakai untuk screening biasanya, ya. Nah, kalau dari hasil rapid testnya positif, biasanya memang kita lanjutkan ke PCR. Ya. Nah, kalau hasil PCR-nya di lapangan bisa aja negatif PCR-nya. Jadi artinya orang ini mungkin sudah sembuh atau dulunya pernah terinfeksi. Ya. Jadi kalau rapid test itu kan kita biasanya yang kita pakai di sini di Indonesia adalah rapid test untuk antibody. Ya. Ada IgG, ada IgM, ada IgG. Biasanya kalau sudah sembuh, IgG-nya masih bisa positif, nanti IgM-nya itu IgM-nya negatif, si rapid testnya juga negatif. Jadi ada kemungkinan memang pasien dulu mungkin pernah terinfeksi terus dia sembuh gitu loh. Ya. Jadi bisa saja itu. Betul, hal-hal tersebut bisa saja terjadi dan selalu semua dokter termasuk pasti Dr. Emma juga mengatakan yang penting tetap tenang begitu kalau terjadi hal-hal yang positif atau apa ya Dr. Emma ya. Tetap tenang, tetap jaga jarak, tetap hindari kerumunan. Kalau memang ini isolasi di rumah lah, nggak usah pergi kemana-mana dulu. Masker is must, ya. Masker tuh harus. Gitu. Ya. Nah, yang kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua dari netizen. Ada @mbahfly_01. Selamat pagi dok, apakah virus corona dapat ditularkan melalui lalat? Terima kasih. Oke, selamat pagi buat yang bertanya. Ya. Jadi memang dari awalnya dulu waktu corona ini timbul kan kita taunya ini dari penyakit binatang ya, zoonosis ya. Ya. Itu ditemukan di kelelawar, musang, dan tikus. Jadi kalau di lalat, sepertinya belum ada laporan, belum ada penelitian yang mengatakan bahwa ini disebabkan oleh lalat. Yang disebabkan oleh lalat itu biasanya penyakit kolera. Ya. Ya. Jadi kalau COVID sepertinya belum ada laporan itu disebabkan oleh lalat. Malah yang kemudian banyak terjadi adalah human to human atau manusia ke manusia. Inilah yang kemudian bagaimana kemudian kita menekannya, makanya hindari kerumunan, memakai masker dan lain-lain. Ya, benar sekali Mas Bayu. Sama satu lagi, kalau memang sudah kita tahu status diri kita misalnya OTG gitu ya, atau ODP tapi tidak ada gejala, sebaiknya kita jangan berbohong ke dokter kita gitu loh. Jadi saya pernah dapat pengalaman ada pasien ini sebenarnya sudah PDP ringan. Harusnya kan isolasi di rumah gitu ya, isolasi di rumah 2 minggu. Tapi karena dia penasaran, masa sih saya PDP ringan, dia berkeliling lah berbelanja ke beberapa rumah sakit. Dia temuin dokternya. Nah, yang seperti ini yang akhirnya akan meluaskan penyebarannya itu. Jadi tidak usah khawatir kalau sudah misalnya PDP ringan, yang penting tetap hindari kerumunan, social distancing, bahkan physical distancing di rumah gitu ya. Dan awasi selama karantina itu diawasi gejala-gejala yang timbul ada apa, misalnya hari keberapa kok timbul demam, timbul batuk, nah langsunglah ke rumah sakit rujukan atau rumah sakit terdekat yang bisa menangani masalah ini. Oke. Nah ini nyambung nih Dr. Emma dengan pertanyaan ketiga dari netizen nih. Ada @romliaditya66. Bagaimana jika orang tanpa gejala atau OTG? Kan kita nggak tahu
bagaimana kalau seandainya kita tertular dari OTG tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Nah, Dokter Emma. Oke. OTG berarti orang tanpa gejala ya. Ya. Mungkin di dalam tubuhnya mungkin sudah ada virusnya, tapi dia tidak menunjukkan gejala. Ini bisa terjadi karena daya tahan tubuhnya mungkin bagus, ya. Jadi belum timbul gejala. Nah, kita kan tidak tahu yang OTG ini siapa, ya toh? Yang tahu dia OTG atau tidak itu kan penderita sendiri bahkan sebenarnya tidak tahu dia OTG atau bukan. Saya nggak tahu nih saya OTG atau bukan gitu loh. Nah, kalau memang kita tahu bahwa kita pernah bertemu dengan orang yang OTG, kita pantau diri kita sendiri. Ya, yang penting tetap self distancing, tetap pakai masker, tetap hindari kerumunan, tetap kita kalau bisa kita self isolation kita sendiri. Ya, kita nggak usah pergi kemana-mana, di rumah sambil pemantauan. Biasanya kita pemantauan suhu yang suka kita anjurkan pagi dan malam kita pantau. Sampai 14 hari tidak ada keluhan, oke, kita anggap aman. Lebih baik lagi kalau kita bisa rapid, Mas. Kita kerjakan rapid, pada saat kita tahu, kita kerjakan rapid, nanti hari ke-14 kita kerjakan lagi. 2 itu negatif, tapi dengan syarat kita harus social distancing ya, isolasi diri ya. Kalau dia rapid terus dia tetap jalan-jalan, ada kemungkinan dia akan tertular dari yang lain. Maka jadi, itu penting isolasi mandiri itu. Iya, isolasi mandiri lah gitu. Jadi isolasi mandiri itu kita tidak kemungkinan menyebarkan ke orang lain dan membuat diri kita kemudian bisa memantau diri sendiri sedemikian rupa bahwa kita sudah habis. Sedikit aja Dok, kalau OTG ini, anggaplah saya merasa saya OTG nih, karena saya beberapa hari yang lalu pulang dari luar negeri, saya anggap saja saya OTG begitu, saya mungkin terpapar dan belum ada gejala, saya isolasi sendiri. Setelah 14 hari saya tidak ada gejala, tidak ada demam dan lain-lain, apakah kemudian virus corona di dalam tubuh kita sudah anggap hilang, saya sudah bisa sembuh? Sudah dikatakan sembuh, Dokter Emma? Kita harus cek dulu. Paling nggak kita rapid, saya bilang tadi gitu. Rapid test dulu. Ya, kan kalau OTG tanpa gejala, jadi memang kita nggak tahu nih virus masih ada nggak di tubuh kita. Kita rapid test. Oh ya. Baik, Dokter Emma, kita bersiap untuk bagian kedua. Kita jeda dulu untuk kemudian menjawab telepon-telepon interaktif di 021536600500 di Sapa Indonesia. Kami segera kembali. Ya, kita masih ditanya jawab COVID-19 bersama Dr. Emma Agustini. Dr. Emma, kita langsung menjawab line telepon interaktif ya. Ada beberapa yang hadir di Sapa Indonesia. Yang pertama ada Pak Rudwig di Jakarta. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ya, silakan langsung dengan Dokter Emma. Baik, terima kasih. Selamat pagi Dokter Emma. Selamat pagi Pak Rudi. Ini saya menjadi heran, Jakarta diperpanjang masa PSBB-nya. Ya. Padahal dengan 14 hari itu sudah terbukti gagal. Nah, sedangkan virus itu sendiri, dia akan hancur atau mati dengan sabun atau dengan panas. Dalam tubuh manusia bagian luar, kita berjemur, virus akan mati. Terus, yang kita obati sebaiknya dalam tubuh manusia, bukan di jalanan atau apa-apa. Ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa nggak dicari pusat dari virus itu yang merupakan droplet itu ada di rongga mulut dan rongga pernafasan. Oke. Ya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Rudwig. Ya. Kemudian penanya kedua, Nelly di Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, langsung dengan Dokter Emma silakan. Oke, selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Mbak Meli. Saya mau tanya nih Dok, ada salah satu kerabat saya, udah 3 minggu ini gejalanya tuh panasnya turun naik, tapi sudah coba tes darah, ternyata leukositnya itu tinggi. Tapi sampai sekarang kan masih panasnya tuh sekitar 38. Terus disertai dengan menggigil, terus sempat ke dokter lagi, tes toraks, ternyata ada
ada bercak tapi di bagian dalam paru-paru. Terus itu kan sudah berlangsung selama 2 minggu. Ya. Sampai saat ini masih panas dan menggigil terus, padahal sudah dikasih antibiotik 2 kali. Oke. Itu termasuk COVID atau tidak? Dan itu kira-kira gimana ya? Apa yang harus dilakukan? Oke. Baik, Ibu Nelly, terima kasih banyak. Nah, mungkin yang kedua dulu, Dokter Emma ya, karena ada semacam simptom-simptomnya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Nelly. Saya coba menjawab ya. Ya. Jadi seperti kita ketahui gejala COVID ini kan yang khasnya itu memang demam tinggi dan sakit tenggorokan. Lalu ada batuk, ada pilek juga biasanya ya. Dan sesak, diikuti sesak. Jadi kalau tadi Bu Nelly bilang kerabatnya itu demam naik turun selama 2 minggu ya. Dan diberi antibiotik tidak sembuh. Ya, dikasih antibiotik tidak sembuh, lalu hasil pemeriksaan darahnya leukositnya juga tinggi. Kalau kita harus menyingkirkan COVID, kita harus cek yang lain lagi, ya. Jadi saya tidak tahu tadi pemeriksaan paru-parunya itu dengan ronsen atau dengan CT scan, ya. Nah, kalau biasanya kalau memang di ronsen itu hasilnya agak meragukan, kita harus CT scan. CT scan parunya, baru kita bisa jelas nanti apakah itu ada GGO, gambaran GGO atau ground glass opacity yang merupakan salah satu tanda COVID yang paling penting atau tidak. Karena biasanya kalau COVID ya sampai 2 minggu itu biasanya pasti akan ada perburukan kalau memang demamnya naik turun seperti itu, ya. Jadi dia kan COVID ini kan memang ILI istilahnya, influenza like illness. Jadi seperti sakit flu biasa, tapi yang membahayakan itu perjalanan penyakitnya, cepat sekali perjalanan penyakitnya. Kalau sudah dikasih antibiotik ternyata tidak berhasil, mungkin harus dicek yang lainnya lagi, ya. Kalau mau memikirkan COVID, mungkin sebaiknya tes rapid test atau langsung PCR, minta PCR, gitu loh, ya, memastikannya. Karena di beberapa orang simptomnya memang tidak ada semua begitu. Artinya demam tingginya ada, tapi nggak ada batuk, tapi tidak ada sakit kerongkongan. Kemudian tidak disertai sesak begitu. Ada satu gejala saja, tetapi dia sudah diberikan obat-obatan biasa, antibiotik bahkan tidak hilang. Mungkin ada baiknya kemudian memeriksakan diri secara lebih rinci untuk ragu-ragunya atau tidak mengenai COVID-19 ini terjawab. Kira-kira begitu ya, Dok ya? Ya, memastikan, dan yang lebih lebih bagus untuk memastikan itu, yang lebih yakin itu ya kita lakukan PCR. Karena yang tanpa gejala pun ada soalnya. Kira-kira begitu. Iya. Baik, mudah-mudahan jelas untuk Ibu Nelly. Tetap tenang dan upayakan untuk bisa diperiksa. Tadi pertanyaan dari Pak Ridwik di Jakarta, saya tekankan bahwa Dokter Emma ini bukan dari Satgas COVID-19, tetapi mungkin orang agak bingung begitu kali Dokter Emma ya. Kenapa PSBB ini begitu penting sih? Intinya adalah menjaga jarak sebetulnya, karena ada human to human contact yang bisa menularkan virus ini. Tapi mungkin dokter bisa jelaskan perlahan bagaimana pentingnya PSBB ini sebenarnya diterapkan dengan baik, Dokter Emma. Ya, jadi Pak Rudrik, seperti yang dikatakan oleh Mas Bayu, social distancing itu penting sekali. Isolasi atau kita tinggal di rumah saja itu penting sekali, ya. Kalau yang saya lihat PSBB yang kemarin diberlakukan Jakarta memang sudah 2 minggu terus diperpanjang lagi. Kita jujur saja pada diri kita sendiri deh. Selama PSBB di Jakarta, apa kita lihat jalanan benar-benar sepi? Yang di tengah-tengah kota kelihatan sepi, tapi yang di pinggiran, saya tinggal di Tangerang, perbatasan Jakarta-Tangerang itu masih lalu-lalang, masih ramai, masih banyak yang tidak pakai masker. Jadi bisa dimaklumin kalau pemerintah daerah Jakarta itu memperpanjang karena angkanya masih terus bertambah. Jakarta kan zona merah pertama kali itu Jakarta, ya. Jadi untuk menghindari itu atau paling tidak membatasi lah gitu. PSBB ini belum dipatuhi secara benar-benar dipatuhi oleh masyarakat, itu belum gitu.
Oke, jadi PSBB ini memang diperpanjang karena masih ada peningkatan kasus, sementara yang diharapkan adalah tidak lagi ada orang yang tertular. Caranya adalah kalau bisa diam di rumah, tidak melakukan kontak dengan orang lain, seminimal mungkin tidak terjadi kontak. Itu yang mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, Dr. Emma, terima kasih penjelasannya. Kita bertemu lagi di lain waktu di kesempatan Tanya Jawab COVID-19 di Sapa Indonesia. Dr. Emma, sehat-sehat terus dan selamat bertugas lagi. Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya, kita ketemu lagi. Ya, mari terima kasih. Itu tadi saudara, Tanya Jawab COVID-19. Kami masih akan kembali usai jeda.